Selamat pagi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sebelum mengawali aktivitas kita di hari ini, sama-sama kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini itu menjadi kekuatan, menjadi penuntun jalan bagi setiap kita. Pagi ini tema yang saya bagikan buat Bapak Ibu saudara-saudara semua dengan tema hamba kebenaran. Kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran di sini berarti menjadi budak atau pelaku kebenaran. Hidupnya seutuhnya menjadi tunduk dan taat kepada kebenaran. Menjadi hamba kebenaran itu tidaklah mudah, sebab kita harus berjuang melawan dosa. Setiap orang yang mau menjadi hamba kebenaran, dia harus memerdekakan diri daripada kuasa dosa. Kita harus terbebas dari yang namanya jerat dan kuasa dosa. Kita harus berjuang dan kita sudah mampu. Jika kita sudah mampu untuk merdeka dan bebas dari dosa, maka kita akan disebut menjadi hamba kebenaran. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya, dia menyandang predikat sebagai orang yang merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Status itu ada melalui pengorbanan Yesus di tiang kayu salib, dan itu tidak mudah. Hidup menyandang predikat ini itu butuh perjuangan yang luar biasa. Kita dituntut untuk memiliki kelarasan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Kita dituntut untuk menyelaraskan hidup sesuai dengan status yang melekat, yaitu hamba kebenaran. Orang yang merdeka di dalam segala hawa nafsu. Nah ini kita harus berjuang untuk merdeka dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu dunia. Dan orang yang merdeka di dalam Kristus, dia wajib memastikan bahwa dia terbebas dan terlepas dari hawa nafsu dunia. Dan apakah yang harus kita lakukan agar kita dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Yang pertama, jangan memberi celah kepada iblis. Sebagai manusia yang punya kelemahan, kemungkinan kita jatuh dalam dosa yang masih terbelenggu. Terlebih, iblis memiliki banyak segala cara untuk merebut kita. Orang-orang yang terdekat, yang belum serius dengan Tuhan, dan lingkungan sekitar di mana kita bergaul, bahkan mereka yang kelihatan baik padahal penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kelemahan diri, semua itu dapat dijadikan oleh alat iblis untuk apa? Untuk menjerat kita. Sebab itu, mari kita waspada dan jangan kita pernah memberi celah kepada si jahat, kepada si iblis. Dan yang kedua, marilah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu adalah sebuah alarm yang akan bekerja mengingatkan setiap kita. Tak kala kita berada di area yang berbahaya, Roh Kudus akan selalu menginsafkan kita. Ia akan menegur kita dari segala dosa, karena keinginan Roh adalah hidup dan hidup dalam damai sejahtera. Keinginan Roh adalah hidup dalam ketaatan akan Tuhan. Orang yang hidup dalam Roh ini memiliki power untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging, sebab Tuhan sendiri adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ pasti ada kemerdekaan. Roh Allah tidak akan pernah memperbudak hidup manusia. Dan yang berikutnya, yang ketiga, ingatlah selalu status kita. Sangat tidak wajar kalau seseorang yang dikatakan hamba kebenaran, dia masih hidup di bawah belenggu iblis, sehingga kebenaran tidak terpancar dalam segala aspek hidup kita. Mengingat status kita sudah dibayar lunas, Tuhan sudah mati buat kita, maka jangan kita kalah dengan yang namanya kejahatan, tetapi sebaliknya mari kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hamba kebenaran adalah hamba Allah, dari hidupnya akan keluar buah-buah Roh yang membawa kepada pengudusan. Sebagai orang yang merdeka, apakah kehidupan kita sesuai dengan predikat sebagai hamba kebenaran? Hiduplah dalam pimpinan Tuhan dan janganlah mau dikenakan kuk perhambaan. Karena itu
Mari kita jadikan hidup kita, jadikan diri kita menjadi pelaku dan senjata-senjata kebenaran. Kiranya firman Tuhan di pagi ini membuka setiap mata rohani kita. Mari kita hidup menjadi pelaku-pelaku firman, kita menjadi hamba kebenaran, bukan lagi menjadi hamba dosa, bukan lagi diperbudak oleh dosa. Ketika kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan hidup dituntun oleh Roh Allah. Roh Kudus akan menginsafkan kita dari segala belenggu-belenggu dosa. Ingatlah bahwa kita sudah dibeli, ingatlah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Untuk itu, lakukanlah apa yang menjadi bagian Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Kerjakanlah itu dengan segenap hati, agar lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati dan terus mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Immanuel.